Yesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 4 ayat 1 sampai 16. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh, yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu, oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya, dan membangun dirinya dalam kasih. Sampai sebagian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah sebab kita membaca, merenungkan dan melakukan kehidupan sehari-hari. Dan sekalian dan juga anak-anak, hidup kita itu singkat sekali ya. Kalau tadi pendeta Andi bilang, aduh kayaknya mau pingin kayak waktu ngeliat anak-anak nyanyi, pingin seperti anak-anak ya. Ingat waktu masa anak-anak, waktu masa remaja, waktu masa pemuda saudara. Namanya kita ngeliat video klip singkat ini saudara. Life is short. Manusia lahir, jadi remaja, jadi pemuda, dewasa, lanjut usia, pada akhirnya manusia apa? Mati ya. Itulah kehidupan kita saudara, kehidupan yang sangat pendek sekali. Kita lahir ya, lalu setelah lahir kita anak-anak ya dari TK, SD, SMP, SMA, masuk masa remaja, teman-teman youth, teman-teman teen. Lalu setelah itu menikah, punya anak. Lalu setelah punya anak, anaknya besar ya. Lalu kita mantu ya, anak kita menikah. Lalu yang sudah anaknya sudah menikah, punya mantu, punya cucu, profesinya jadi ganti. Ya, sudah jadi akong, sudah jadi ama, sudah jadi kungku, sudah jadi popo, statusnya ganti, kerjanya ganti, jadi MC, betul nggak? Ngomong cucu. Ya, hidup kita itu sangat singkat sekali, saudara. Nah, saudara, begitu singkatnya hidup kita, saudara, kalau kita menengok ke belakang di dalam kitab Kejadian pasal 1 dan kedua bagaimana Allah menciptakan dunia ini dan Allah menciptakan Adam dan Hawa, manusia
mempunyai sifat yaitu sebagai makhluk sosial. Manusia hidupnya berkelompok, berkomunitas. Makanya waktu Adam sendirian, ya, kok ngelihat gajah sepasang, lalu kecoa sepasang, tikus sepasang, semuanya sepasang. Lalu Allah berkata apa? Tidak baik manusia itu seorang diri saja, aku akan memberikan padamu seorang penolong. Dengan kata lain manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia berkomunitas. Masalahnya adalah begitu manusia hidup berkomunitas, Adam dan Hawa, akhirnya manusia itu jatuh ke dalam, kok tahu anak-anak? Hebat loh anak-anak sekolah minggu GKK nih ya. Jatuh ke dalam dosa, tahu loh. Ya, betul saudara. Nah saudara sekalian, di dalam orang Jepang ya punya satu seni namanya seni kintsugi. Ada yang pernah dengar gak? Seni kintsugi. Seni ini adalah memperbaiki pecah belah menggunakan emas. Ini emas asli ya, bukan emas Jawa loh ya. Saya dari Jogja, saudara, bukan Mas Daniel, bukan ya. Tapi benar-benar menggunakan emas. Jadi kalau ada mangkok pecah, piring pecah. Nah, seni kintsugi ini saudara berperan sangat penting sekali saudara. Ya, di lem, bukan pakai lem itu, epoksi. Bukan pakai super glue, lem Korea bukan. Tapi pakai emas saudara. Nah, terlihat indah, namun hanya dijadikan sebagai sebuah pajangan saja. Nah, saudara, ini bicara tentang kesehatian, ya, kebersamaan di dalam kita hidup berkomunitas sebagai makhluk sosial. Nah, saudara, satu kali ada dua keledai, ya, ada dua keledai ini ingin makan, tapi diikat pakai tali dua keledai ini. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Bisa nggak kira-kira dua keledai ini makan? Hah? Bisa nggak saudara? Ini anak-anak aktif banget ya. Nggak bisa katanya. Ini calon pengkhotbah semua nih pendeta Felix nih ya. Ya tahu semua loh ya. Nggak bisa saling tarik menarik ya kan. Tuh saling tarik menarik nggak bisa. Yang satu ingin ke sana, yang satu ingin ke sini. Nggak bisa saudara. Nanti jatuh. Dan tarik menarik hanya saling cekik mencekik saudara. Saudara, ada satu masalah besar di dalam diri manusia. Ya, ada satu masalah yang sangat besar di dalam diri manusia. Salah satunya adalah satu kata tiga huruf. Satu kata tiga huruf. Termasuk nih jemaat dewasa ya, pasutri, ya para orang tua mendidik anak-anak. Satu kata tiga huruf, jadi masalah besar kita. Ego, tahu nggak ego? Egois, egois. Tahu semua ya, udahlah gantiin lausa khotbah aja ya. Hebat-hebat nih ya. Ego saudara. Nah saudara sekalian, kalau orang ego itu adalah orang yang mementingkan dirinya sendiri. Kalau orang egois, orang Kristen yang mau berubah tetapi tidak mau diproses. Saya mau berubah, saya mau lebih baik lagi. Saya sebagai suami mau lebih baik lagi, saya sebagai istri mau lebih baik lagi, saya sebagai anak mau lebih baik lagi, saya sebagai jemaat Tuhan mau lebih baik lagi. Yes, tapi seringkali kita tidak mau diproses saudara. Dan orang yang ego tidak akan menghasilkan yang namanya buah roh. Buah roh ada berapa? Buah roh ada berapa? Anak remaja, pemuda, buah roh ada berapa? 9. Maaf ya, siapa yang ngajarin 9? Saudara, buah roh itu 1. Loh, contoh Daniel sesat nih. Enggak, saudara. Buah roh itu 1, tapi nggak apa-apa ya, salah nggak apa-apa. Namanya belajar, mau diproses. Nah ini ya, saudara buah roh 1, ada 9 sifat buah roh. Ya, oke sedikit menyimpang dari khotbah nggak apa-apa ya. Saya mau tanya 2 pertanyaan. Orang Majus ada berapa? Orang Majus. Orang Majus ada berapa? Bawa emas kemenyan dan mur.
Ada berapa? Yang ngajarin siapa? Pasti bukan pendeta Felix. Pasti bukan pendeta Andi yang ngajarin. Kalau ngomong jawabannya 3. Jawabannya itu lebih dari 1. Jumlahnya berapa kita nggak tahu. Satu pertanyaan lagi ya, nggak apa-apa karena ini ada anak-anak soalnya ya. Tahu kisah Yunus? Yunus dimakan ikan apa? Banyak yang bilang jawabannya ikan paus. Jemaat dewasa, Yunus dimakan ikan apa? Ikan besar, ya. Bukan ikan paus ya, ikan besar, ya. Kalau ada gambar ikan paus nggak salah sih, ya. Tapi itu bisa direvisi, ya. Oke, kita kembali ke kembali ke khotbah, saudara. Nah, saudara bisa tentang keegoisan, ini pun yang juga terjadi di dalam jemaat Efesus. Jemaat Efesus, jemaat lama, jemaat yang sudah tahu tentang keselamatan, jemaat yang sudah tahu tentang yang namanya kesatuan gereja, saudara. Saudara, sekilas tentang jemaat Efesus. Jemaat Efesus jemaat yang sangat beragam. Dia memiliki karunia rohani yang berbeda-beda. Budayanya juga beda-beda. Sifatnya beda-beda. Karakternya, kepribadian juga beda-beda. Mungkin hampir sama ya. Jemaat GKK juga berbeda-beda ya. Budayanya, ada yang budaya Jawa, budaya Kek, budaya Hokian. Macam-macam ya. Pendeta Felix ya di sini ya. Macam-macam saudara. Hampir sama dengan jemaat Efesus saudara. Tetapi masalahnya adalah jemaat Efesus ini adalah jemaat yang kehidupan sehari-harinya tidak sama dengan iman yang dimilikinya. Hidup mereka hidup yang tidak berpadanan dengan panggilan sebagai murid Kristus. Contohnya di mana? Contohnya di dalam ayat yang pasal 4 ayat pertama. Jelasnya dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan. Jadi waktu Paulus menulis surat jemaat Efesus ini, dia sedang di dalam penjara. Ya, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Maksudnya apa? Oke, anak sekolah minggu adalah orang Kristen. Tapi kok masih nyontek ya? Jemaat dewasa. Sudah tahu kita dagang harus jujur. Tapi kita masih suka bohong-bohong. Barang expired masih dijual. Masih tipu-tipu di dalam dagang. Nah ini loh artinya tidak berpadanan. Sehingga apa? Jemaat Efesus hidupnya mulai terpecah-pecah. Ngegeng, ngelompok-ngelompok saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Makanya Paulus berkata di dalam ayat 3 dan 4 dan 5 dan 6. Dan berusaha memelihara kesatuan roh. Satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan itu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Kita satu baptisan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus saudara. Nah jemaat di Efesus juga demikian. Nah pertanyaannya adalah bagaimana caranya Paulus mengarahkan jemaat Efesus yang hidupnya tidak berpadanan dengan panggilan sebagai murid Kristus. Bagaimana caranya Paulus mengarahkan jemaat yang hidupnya itu sudah terpecah-pecah, berkelompok-kelompok, mulai saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Di dalam ayat 13 dikatakan, ya, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ada kata sampai. Sampai di sini punya pengertian menuju kepada atau mencapai suatu tujuan tertentu, namun harus ada hasilnya. Harus ada finalisasinya. Nah, sampai kepada apa? Kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, ini dewasa rohani ya, bukan dewasa secara jasmani ya. Pertumbuhan iman yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini loh caranya ya. Gimana supaya memiliki kesatuan roh dengan 4 hal ini saudara. Nah saudara kita bersyukur kita hidup bergereja di dalam keluarga besar GKK ya. Waktu saya dihubungin ini ibadah gabungan dari anak SD sampai dari anak bukan anak SD ya, dari TK
pokoknya dari playgroup lah sampai jemaat dewasa. Puji Tuhan loh, kita itu hidup bergereja, kita keluarga besar saudara. Nah sehingga apa seharusnya gereja itu menjadi rumah rohani bagi seluruh jemaat atau termasuk keluarga. Kita kan terdiri dari keluarga-keluarga ya. Keluarga-keluarga yang dipersatukan menjadi keluarga besar. Gereja Kristen Kebenaran. Saudara, hidup kita itu punya 3 rumah. Anak-anak, kita punya 3 rumah loh. Kita punya 3 rumah. Pertama adalah rumah di mana kita tinggal. Nah itu ngekos, ngontrak, nyewa, rumah sendiri. Rumah di mana kita tinggal. Yang kedua adalah rumah Tuhan, yaitu gereja. Yang ketiga, ada yang tahu? Apa? Oh nggak tahu. Nggak tahu. Lupa karena nggak ingat. Iya. Rumah Bapa di surga, tahu loh. Waduh hebat nih ya. Rumah Bapa di surga, kita sudah punya 2 rumah nih. Rumah Bapa di surga belum ya. Nah sekarang kita punya rumah rohani, rumah keluarga. Di mana seharusnya rumah rohani atau rumah spiritual gereja ini menghadirkan kasih Kristus. Kita seharusnya mengalami kasih Kristus sehingga di dalam kita hidup bergereja dengan komisi masing-masing, bahkan kita hidup secara komunal di dalam gereja sebagai keluarga besar gereja Kristen Kebenaran, kita harus memiliki akar yang kuat. Berakar kuat, bertumbuh sehat, dan berbuah lebat. Seperti halnya tanaman, kalau dia punya akar yang kuat, dia akan bisa bertumbuh dengan baik dan bisa menghasilkan buah roh. Kami punya sekolah, saudara ya, mirip seperti GKK. Kami punya sekolah anugerah namanya. Saudara ke Kartini Raya itu ada sekolah anugerah, itu ada pohon mangga. Mungkin Pak Andi masih ingat ya. Di depan sekolah itu ada pohon mangga. Dan setahun itu bisa 2 kali berbuah saudara. Udah berbuah, berbunga lagi, berbunga lagi. Meskipun ya mangganya mangga apel ya, mangga masem. Saya lihat kenapa bisa berbuah terus saudara. Ternyata itu punya, katanya sih waktu ditanam itu punya akar yang kuat. Tanahnya itu subur saudara. Bisa berbuah dengan lebat. Seharusnya lah kita menjadi rumah rohani yang sehat di dalam gereja. Ya, saudara, gereja dalam kehidupan berkomunitas, kita tuh diproses membangun tubuh Kristus dan mengenal kebenaran sejati dalam Kristus yang membawa kepada kesatuan jemaat. Seharusnya lah ya, kalau tema kita gerejaku, keluargaku, komunitasku, gerejaku adalah gereja Kristen Kebenaran, keluargaku tidak hanya keluarga kita, suami, istri, anak-anak, tetapi juga keluarga besar gereja Kristen Kebenaran, itulah komunitas kita saudara. Nah sekarang pertanyaannya, caranya bagaimana kita sampai pada kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, pertumbuhan iman sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita harus sehati sepikir, ya, harus sehati sepikir. Untuk apa? Melayani pekerjaan Tuhan. Di dalam ayat 12 dikatakan untuk memperlengkapi orang kudus. Ini bukan berarti asalnya dari kudus saudara ya, tetapi orang kudus, orang sudah diselamatkan bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sehati, sepikir dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kita banyak anggota tetapi satu tubuh. Saya bisa memahami sekali bicara intergenerasi, generasi kita itu generasi yang berbeda-beda. Ya, anak-anak sekarang ini mungkin udah generasi Z, generasi Alpha. Dengan katanya generasi digital. Mungkin maaf, karena kan yang sudah mulai lanjut usia, mungkin agak kurang mengerti tentang gadget, WhatsApp apa, nggak apa-apa saudara. Itu wajar karena generasinya berbeda. Tapi saya ngelihat loh jemaat saya ini ada yang popo-popo gaul banget saudara. WhatsApp ada, IG ada, Facebook ada, jalan-jalan update status. Wah saudara,
Memang zaman kita berbeda, cuma jangan sampai saudara kita bicara sehati sepikir, kita punya sindrom. Satu sindrom yang seringkali menjadi masalah di dalam G2G, generation to generation saudara. Yaitu sindrom sejak dulu, dari dulu, waduh udah repot ya. Sejak dulu gereja kita seperti ini, dari dulu gereja kita seperti ini. Saudara, kalau kita saling mempertahankan dengan apa yang kita miliki, pengalaman kita nggak akan jadi saudara. Tapi saya melihat hari ini, benar-benar intergenerasi. Ya, mungkin zaman saya, zaman Pak Andi, zaman Pak Felix, agak beda ya sama anak-anak sekarang ya. Zaman gadget saudara. Zaman kita nggak ada gadget, mungkin zaman saudara mirip dengan saya ya. Sang beda sekali saudara. Saudara, kita sehati sepikir untuk apa sih? Melayani pekerjaan Tuhan kok. Bicara gerejaku, keluargaku, komunitasku, tujuan kita cuma satu saudara. Bergandengan tangan, bersama-sama kita melayani Tuhan. Yang kedua adalah supaya kita mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus adalah kasih. Wah, cuantau, ini klasik banget ya bicara kasih. Tapi saudara, ini tidak bisa tidak saudara. Di dalam ayat yang ke-15 jelas sekali dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh. Kuncinya kasih. Apa ini? Apa ini? Sarangeo. Asal jangan digocek-gocek ya. Cien ini. Ya jadi uang, kasih. Saya seringkali ngelihat di medsos kalau foto, ayo gaya bebas. Bukannya begini tapi. Nah. Yuk kanan kiri. Kasih sarangeo. Depan belakang. Yuk jemaat sama-sama yuk anak remaja pemuda. Sarangeo ya. Gerejaku, keluargaku, komunitasku, sarangeo. Sama-sama ya. Gerejaku, keluargaku, komunitasku, sarangeo. 2, 3. Gereja Kristen Kebenaran Sarangeo. 2, 3. Sarangeo ya. Betul ya. Hari ini khotbah temanya tentang Korea saudara. Ya. Oke, sekarang ngomong tentang sehati sepikir, ngomong tentang kasih. Balik lagi ke ini. Saudara, kalau kita masih mempertahankan ego, tidak ada kesehatian, tidak ada sarangeo, saudara, yang terjadi adalah kita mengalami apa? Capek, lelah, pelayanan terhambat, perkembangan gereja terhambat. Kenapa? Ini doktrin saya, teologia ciptaan saya. Namanya teologia pokoknya. Tahu pokoknya? Pokoknya, waduh. Pokoknya pandangan saya paling benar. Pokoknya saya maunya gini. Nah, itu doktrin saya saudara. Pokoknya begini. Nah saudara, kalau tidak ada kasih, tidak ada kesehatian, pelayanan terhambat, perkembangan gereja terhambat, jadilah gereja yang treadmill. Tahu treadmill? Saudara suka nge-gym, pakai treadmill, jalan sih, lari sih, tapi lari di tempat. Pelayanan berjalan sih, komisi berjalan sih, program berjalan sih, tetapi berjalan di tempat saudara. Oleh sebab itu saudara sekalian, supaya tidak lelah, kita harus sehati sepikir. Ya, kita sehati sepikir, kita tidak lagi mementingkan ego kita. Enak kan kalau begini gambarnya ya? Ya kan? Oke, sama-sama dulu yuk.
kita sesuaikan, kita utamakan kepentingan yang lain, baru utamakan kepentingan yang lain lagi. Kan enak saudara, ada kesehatian. Salah satunya adalah caranya dengan apa? Sebelum saya klik, apa ini? Korek api, itu kan terbakar-terbakar. Gimana supaya semuanya tidak terbakar? Hah? Gak dikorek, benar juga ya, cengli juga ya. Gimana gak terbakar? Gak dikorek, benar juga sih. Masuk akal ya. Maksud saya begini saudara, mengalah. Mengalah itu bukan berarti kalah saudara. Mengalah adalah bukti otentik kerendahan hati murid Kristus demi menghadirkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Saya sempat melihat tadi ya, menjadi murid Kristus yang sehat. Ini menjadi slogannya GKK. Yang sehat seperti apa? Ya salah satunya kita mengalah saudara. Hadirkan kasih Kristus. Sehingga akan tercipta yang namanya komunitas yang indah. Kalau mau dibuat komsel, buatlah komsel yang indah. Tidak mementingkan kepentingan sendiri. Di dalam ayat 16 jelas sekali dikatakan, dan daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan, semua bagiannya sesuai kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan itu, membangun dirinya dalam kasih. Kasih diulang lagi saudara, kata kasih. Saudara, di dalam Roma 15, 5-7 dikatakan, kita baca sama-sama, 2, 3. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan pengharapan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kerukunan, damai sejahtera. Ya. Ping'an. Koinya ping'an ya, bukan pingsan ya. Ping'an ya, ada kedamaian saudara. Sehingga apa? Dengan komunitas di gereja kita diproses menjadi murid Kristus yang otentik, yang apa adanya. Otentik itu apa adanya, bukan ada apanya. Dan kita tidak sendirian saudara. Ada komunitas besar di GKK ini, kita tidak sendirian. Sehingga apa saudara? Di momen Family Day ini hiduplah selalu dalam firman-Nya dan bukan di luar firman-Nya. Saudara sekalian, saya punya air mineral ini. Ini air asli ya. Dan saya punya kacang. Ada yang mau? Mau semua ya. Nanti minta pendeta Felix ya. Saudara, saya mau tanya nih. Ke jemaat dewasa dulu ya. Kacang ini saya buka kulitnya. Saya cemplungin ke sini. Tenggelam atau mengambang? Anak-anak remaja, ngambang atau tenggelam? Hah? Tenggelam, ngambang? Kita coba ya. Tenggelam ya. Tenggelam ya. Mau pelan-pelan? Pelan-pelan ya. Tenggelam ya. Tapi kalau kacang ini saya nggak buka kulitnya, tenggelam atau mengambang? Mengambang? Minta deh salah satu anak sini. Ya yang deket deh, yang ini deh, siapa namanya? Oke, Andi Lau, sini.
Kamu cemplungin ya. Ngambang ya? Satu cewek deh sini. Sini ya. Udah duduk lagi. Tenggelam atau ngambang? Ngambang atau tenggelam? Ngambang. Silakan diminum. Oh enggak. Nyesatin anak-anak ya enggak ya. Terima kasih ya. Teresa Teng nih. Teresa Teng lagi. Waktu kacangnya ini kulitnya dibuka, tenggelam. Begitu kulit kacangnya tidak dibuka, tidak tenggelam. Jadi artinya saudara, waktu kita di luar firman Tuhan, kita akan tenggelam di dalam dosa. Tapi waktu kita tetap di dalam firman-Nya, kita akan tetap mengapung dalam hati kita, tidak akan tenggelam di dalam dosa, saudara. Di momen Family Day ini, hiduplah selalu dalam firman-Nya dan bukan di luar firman-Nya. Yang terakhir, puji Tuhan khotbahnya mau selesai. Yang matanya tinggal 5 watt, cerah kembali. Sama-sama baca, 2, 3. Di momen Family Day ini, seberapapun usia kita satu tubuh di dalam Kristus. Saya pinggirin dulu ya, supaya enggak pecah. Saya punya Coca-Cola. Saya punya, kasih Mentos, nyembur lagi. Saya punya Sprite. Saya punya Fanta. Saya punya Aqua. Majelis jangan curiga ya, saya bukan endorse. Saya nggak dapat royalti apa-apa dari promosi ini ya, promosi lagi ya. Saya mau tanya, ini apa? Gak apa-apa sebut merek ya. Ini apa? Coca-Cola. Iya, Coca-Cola. Ini Sprite. Ini Fanta. Oke. Sekarang Coca-Cola ini segelnya saya copot. Ini apa? Iya bener air. Mereknya apa? Aqua. Saya tempelkan di sini. Ini apa? Aqua ya. Setuju? Betul? Tulisannya Aqua. Isinya air mineral kan? Aqua kan? Sekarang Sprite-nya nih. Saya tumpuk di sini. Tunggu ya. Selotipnya lepas. Kalau segel Sprite-nya saya tempel di Aqua. Ini apa? Kok kalau campur Sprite? Isinya apa ini? Aqua. Satu lagi ya. Kocok dulu baru buka. Segel Fantanya saya tempelkan. Ini isinya apa? Isinya apa? Apapun label kita. Jadi artinya saudara, apapun label kita, kok Aqua ini saya gambarkan air kehidupan, Kristus, kita di dalamnya, apapun label kita, anak-anak, sekolah minggu, remaja, pemuda, komisi wanita, komisi lansia, saudara sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai mertua, sebagai menantu, kita sebagai anak sekolah, kita tetap diikat dalam satu komunitas tubuh Kristus. Amin. Kita masuk dalam doa. Tuhan terima kasih.